Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Maya Safitri sebagai tim dari mata kuliah farmakologi dalam keperawatan S1. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama sharing materi tentang efek samping obat dan bahaya penggunaan obat pada pasien. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan dan memahami apa yang nanti saya jelaskan? Oh ya, untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum yang ada di Skalsa. Baik, kita mulai untuk pembahasan materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah proses efek samping obat. Di sini akan mempelajari tentang bagaimana efek samping obat bisa terjadi, bagaimana perjalanannya sehingga terjadi efek samping. Yang kedua adalah macam-macam efek samping obat. Di sini akan membahas tentang klasifikasi efek samping apa saja yang bisa timbul dari konsumsi obat yang sudah dikonsumsi oleh pasien. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pencegahan efek samping obat agar nantinya tidak terjadi efek samping yang bisa membahayakan kesehatan. Untuk pokok bahasan ini saya rasa menarik untuk dipelajari ya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Dimulai tentang definisi atau pengertian efek samping obat atau biasa disingkat ESO. Nah, untuk efek samping obat menurut WHO adalah tiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan, baik dosis yang diberikan untuk profilaksis, pencegahan, diagnosis, ataupun terapi atau pengobatan. Di sumber lain juga mengatakan bahwa efek samping obat adalah setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan terjadi karena penggunaan dosis atau takaran normal pada manusia untuk tujuan profilaksis. Terjadinya proses efek samping. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana efek samping itu bisa terjadi. Yang pertama, misalnya kita minum obat. Kita tentunya minum obat adalah bertujuan untuk memberikan khasiat, menyembuhkan penyakit yang kita rasakan atau yang kita derita. Nah, setelah diminum, nanti obat tersebut akan diabsorpsi atau diserap oleh tubuh, kemudian didistribusikan atau disebarkan ke seluruh tubuh, dan akhirnya akan menuju lokasi sakit dan akan memberikan efek terhadap tubuh. Untuk contoh kasus efek samping misalnya pada obat rematik. Nah, di sini biasanya digunakan obat piroxicam. Nah, obat ini bisa meredakan radang dan nyeri persendian yang terjadi pada rematik. Namun, efek piroxicam ini mungkin bisa terjadi iritasi pada lambung. Nah, dari sini akan terlihat dua efek obat yang berbeda, yaitu tadi efek sebagai obat ya, meredakan radang dan nyeri rematik, dan ini merupakan khasiat atau efek utama. Sedangkan efek lainnya adalah iritasi lambung atau efek samping. Bagaimana?
Sudah ada gambaran untuk penjelasan hari ini? Proses dari efek samping? Ya. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi efek samping obat atau macam-macam efek samping obat. Nah, efek samping obat itu tentunya berbagai macam ya, sesuai dengan jenis-jenis obatnya. Dan juga sesuai dengan si konsumen atau yang meminum obat. Karena akan berbeda-beda. Contohnya, yang pertama adalah reaksi akibat kelainan bawaan. Itu terdiri dari dua. Yang pertama alergi, yang kedua kelainan genetik. Kalau alergi itu reaksi akibat mekanisme imunologi dari individu. Jadi bisa saja si A minum obat alergi, kemudian si B ternyata tidak, itu akan berbeda. Kemudian kelainan genetik ini dicontohkan adalah sebagai perubahan farmakokinetik atau perjalanan obat. Karena di tubuh kita berbeda-beda tentunya penerimaannya. Kemudian selanjutnya adalah akibat perubahan respon jaringan. Jaringan dari tubuh masing-masing individu. Kemudian yang B, lanjutan dari klarifikasi adalah kelainan yang didapat pada pasien. Reaksi ini disebabkan adanya pasien yang mempunyai atau sudah ada penyakit yang diderita. Kemudian yang C adalah kelainan akibat bentuk dan cara pemberian obat. Salah satu dari tiga ini adalah akibat respon yang berlebihan, kemudian perubahan bioavailability, dan yang ketiga adalah cara pemberian yang kurang tepat. Kemudian yang D terakhir adalah dari interaksi obat. Reaksi terjadi akibat interaksi lebih dari satu macam obat yang diberikan pada saat yang sama. Misalnya kalau Anda flu, contoh saja diberikan vitamin C, kemudian paracetamol, dan satunya adalah Dexa misalnya. Nah, mungkin di tubuh si penderita itu ada interaksi obat. Ketiga obat itu kurang sinkron dari tubuhnya, sehingga bisa mengakibatkan tadi efek samping. Lanjut, kita masuk ke faktor yang menentukan kejadian efek samping obat. Yang pertama adalah faktor obat itu sendiri. Nah, obat itu mempunyai efek sitotoksik dalam dosis terapi. Sitotoksik itu adalah racun ya. Jadi obat itu sebenarnya adalah racun. Kemudian obat merupakan margin of safety yang sempit. Jadi keamanan yang sempit ya, jadi terbatas. Kemudian perubahan formulasi ini juga dipengaruhi oleh misalnya keparahan penyakit, kemudian faktor umur, sehingga formulasinya harus menyesuaikan. Dan yang keempat adalah perubahan fisik obat. Ya, misalnya jika obat-obat yang sudah kedaluarsa itu bentuknya bisa berubah, baik warna, rasa, ya, akan terlihat secara fisik.
Kemudian faktor yang kedua adalah penderita sendiri atau konsumen dari obat. Yang pertama karena punya kelainan genetik, tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Kemudian keadaan umum penderita. Jika sudah punya penyakit sebelumnya dan keadaannya tidak memungkinkan, tentu saja akan memperberat kejadian efek samping atau kemungkinan terjadi efek samping. Yang ketiga adalah penyakit yang menyertai. Karena pengobatan itu bisa saja satu dengan yang lainnya itu obatnya berinteraksi dan saling bertentangan, sehingga bisa terjadi efek samping. Dan yang ketiga adalah faktor pemberi obat. Misalnya yang meresepkan itu adalah memberikan obat yang berlebihan, tidak sesuai dosis. Akhirnya overdosis. Kemudian yang kedua adalah interaksi obat, tadi masih sama ya. Jadi interaksi obat itu saling bersentuhan di dalam tubuh. Dan tujuannya adalah untuk sakit ini yang berbeda. Akhirnya obatnya bisa lebih dari satu dan terjadi interaksi di dalam tubuh. Yang keempat adalah faktor perusahaan obat atau farmasi ya. Nah, di sini perusahaan farmasi itu harus benar-benar memberikan informasi sejelas-jelasnya bagi dokter, karena dokter membaca semua etiket yang ada di dalam obat yang sudah diproduksi oleh perusahaan obat, sehingga informasi dari perusahaan obat itu menjadi satu-satunya informasi yang diperoleh dokter untuk meresepkan obat kepada pasien. Selanjutnya adalah menutupi kekurangan atau bahaya penggunaan obat. Nah, ini perusahaan obat harus benar-benar profesional ya. Jangan sampai menutupi kekurangan dan bahaya penggunaan obat yang sudah diproduksi, karena bisa mengakibatkan efek samping kepada pasien pengguna. Yang kelima adalah faktor regulasi atau perputaran dari obat sendiri. Regulasi bisa dari pemerintah, dari berbagai pihak yang berkaitan ya. Dan biasanya ini terjadi adalah peraturan yang terlalu longgar dalam pengadaan, distribusi, penyimpanan, penandaan, dan penggunaan obat. Nah, bahayanya apa jika terjadi efek samping dari obat yang dikonsumsi? Nah, untuk aspek keamanan tidak terlepas dari kemungkinan terjadi efek samping obat. Nah, efek samping obat ini bisa mengakibatkan yang pertama adalah morbiditas. Morbiditas itu adalah peningkatan kesakitan ya, atau memperparah kondisi pasien. Kemudian yang kedua bisa menjadi perpanjangan masa perawatan yang mungkin harusnya sembuh, ternyata ada timbul efek samping dan harus dirawat kembali sehingga memperpanjang masa perawatan. Yang ketiga adalah fatal, terjadi kematian penderita jika efek samping itu fatal dan mengakibatkan kesakitan dan kematian dari pasien atau penderita.